Di suatu tempat setelah menculik jasad Gilahart, sosok misterius tersebut pergi ke kedalaman hutan untuk menghindari kejaran para Knechts Imperial. Di sini Joshua dengan kekuatannya tiba-tiba muncul tepat beberapa saat sosok itu masuk ke dalam hutan. Terlihat Knechts yang sangat kelelahan mengejar Lord Joshua hendak memberitahukan kalau masuk ke dalam hutan akan sangat berbahaya, karena di sana terlihat seperti sebuah jebakan yang sudah disiapkan. Walau begitu, Joshua yang masih bersikeras mengatakan kalau dirinya punya urusan yang harus segera diselesaikan, yang membuat Chance tidak punya pilihan lain lagi selain mengikuti tuannya. Selagi di tengah perjalanan menyusuri kedalaman hutan, Chance menceritakan kalau dirinya mendedikasikan berlatih demi agar berguna untuk tuannya, yang membuat Joshua seketika berhenti dan bertanya apakah Chance berlatih untuk dirinya atau alasan lain. Chance mengatakan kalau tujuan hidupnya dulu adalah untuk menjadi seorang yang tangguh. Tapi setelah bertemu dengan Joshua, dirinya ingin seperti tuannya menjadi seorang yang ideal dan juga merupakan orang yang terkuat, yang membuat dirinya berlatih untuk melindungi tuannya. Mendengar hal itu, membuat Joshua mengatakan kalau itu bukanlah jawaban yang ingin aku dengar. Kau harus menempuh jalanmu sendiri karena aku pernah menjadi seseorang yang terkuat, tapi aku berada di tempat yang sama sekali tidak terduga. Mengingatkan Joshua kembali tentang dirinya di kehidupan sebelumnya, seseorang yang mendedikasikan hidup untuk menjadi pedang seorang kaisar yang sudah seperti sahabatnya sendiri. Di saat dirinya menjadi yang terkuat, dirinya mendapatkan perhatian dan bahkan seorang teman yang dihormati. Tapi nyatanya semua itu hanyalah kebohongan, karena kekuatannya semua orang termasuk sang kaisar mengkhianati dirinya. Dan apa yang dinamakan dedikasi demi seseorang tidak selalu menyenangkan seperti kedengarannya. Meminta Chance daripada mendedikasikan hidup untuknya, Chance harus mencari jalan hidupnya sendiri agar nantinya tidak menyesal di kemudian hari. Karena Chance yang masih belum tahu kebenaran tentang Joshua masih bersikeras tidak akan berubah, karena dirinya tidak akan menyesali pilihannya hari ini. Namun di tengah perbincangan tersebut terjadi serangan dadakan, yang mana Joshua langsung berusaha melindungi Chance dari serangan para assassin. Di sini Joshua menyuruh Chance untuk waspada, karena sosok misterius yang kini dirinya kejar bukanlah orang biasa. Di tengah penyergapan tersebut, Joshua berpikir kenapa para assassin tidak melakukan serangan, yang mana kini Joshua sekarang sudah tidak peduli lagi karena tujuan dirinya adalah sosok yang menghalangi balas dendamnya. Joshua yang kini melemparkan tombaknya dan langsung melesat ke sosok misterius yang bersembunyi di balik pohon dari kejauhan. Dan serangan Joshua tepat mengenai sosok misterius tersebut, yang ternyata merupakan kekasih dari Galahart, yaitu Evangeline Greyforge. Kini pada saat yang bersamaan, Joshua langsung mensummon Dark Knights Duke Alsma dan juga Lord of Dullahan untuk membantu dirinya dalam pertarungan, yang dimana kini para assassin memberikan komando untuk berubah rencana untuk mengamankan mayat Galahart karena sekarang Evangeline telah terjatuh. Namun ternyata upayanya tersebut sia-sia, karena para assassin dihadang oleh Lord of Dullahan. Dengan kekuatan kegelapannya, Lord of Dullahan memunculkan barrier yang seketika menyelimuti seluruh hutan dan membawa assassin ke sebuah tempat sakral, yaitu dunia demonik. Dengan kemampuan domain untuk membawa seseorang ke dunia demon, Lord of Dullahan dapat mengakses berbagai tingkatan di dalam neraka. Dan semua assassin yang kini masuk ke dalam neraka tingkat ke-8 bingung di mana mereka berada sekarang. Tapi tiba-tiba datang dari kegelapan sosok berjirah tanpa kepala yang mulai mendekat, yang membuat para assassin sangat terkejut karena sosok yang muncul itu merupakan para Knechts Dullahan. Dan tidak hanya satu saja, melainkan satu pasukan berbaris di belakang Joshua dan dipimpin oleh Lord of Dullahan, yang membuat Joshua berpikir kalau keputusannya memang benar, karena dengan membangkitkan Lord of Dullahan sama saja seperti mendapatkan kekuatan pasukan militer. Chance yang kini merasa agak takut menanyakan apakah Joshua memanggil para undead itu sendirian. Tapi Joshua menjawab, kalau inilah alasanku menyuruhmu mencari jalan hidupmu sendiri. Karena bagaimana kalau aku adalah seorang Demon King yang akan membuat benua ini menjadi lautan darah? Menanyakan apakah yang akan kau lakukan. Mendapati pertanyaan tersebut, Chen seketika hanya bisa terdiam. Di sisi lain, kini para assassin yang berkumpul untuk melawan Dullahan dengan menggunakan teknik Dark Formation, yang dimana dengan menggunakan jurus untuk menghancurkan pijakan dan sekaligus mengeluarkan racun pada saat yang bersamaan, yang dimana ini menjadi jurus yang cukup berbahaya. Seketika Joshua menyuruh Chance untuk tidak menghirup asap yang muncul karena itu adalah racun yang muncul dari tanah. Dan bertepatan dengan saat yang sama, para assassin kini muncul dari tanah
Mereka semua menyergap untuk menyerang Joshua yang mensummon para Knex dulahan. Namun Joshua kini menggunakan Magic Spare Art tingkat kelimanya yang sekaligus mengaktifkan batu magma yang ada di dirinya menggunakan chapter baru yaitu Matahari. Dan akibat jurus tersebut terjadi ledakan yang sangat dahsyat yang berputar menyerupai matahari yang terbit. Dan assassin yang terkena jurus itu dalam sekejap hilang menjadi abu, menyisakan asap hitam dampak dari jurus yang dikeluarkan oleh Joshua. Beberapa saat kemudian, di sini Duke Alsma muncul dengan menggendong Evangeline di tangannya dan menaruhnya di bawah tanah. Dan Evangeline langsung menyebut Joshua dengan sebutan monster. Mendapati jawaban tersebut, Joshua menjawab, "Bukankah kau yang monster? Apa kau tahu rasanya sekarat mati sendirian di hutan entah berantah tanpa mengetahui alasan yang jelas? Dan sekarang giliran dirimu lah yang harus merasakan hal itu." Logia yang geram kini tiba-tiba mengatakan, "Kenapa kau masih bicara? Langsung saja bunuh dia sekarang." Yang membuat Joshua terkejut karena selama ini Logia hanya menonton saja. Logia kini muncul memberitahukan kalau dirinya selama ini diam karena perlu waktu untuk mendapatkan ingatan kembali. Menyuruh Joshua untuk fokus saja pada balas dendamnya. Mengatakan kalau balas dendam ini pasti sangat berarti bagimu. Sudah puluhan tahun kau menahan amarah ini. Sekarang angkat tombakmu dan tusuk dia tepat di jantungnya. Karena dengan itu jiwanya akan mengalami penderitaan yang tidak ada akhirnya. Joshua yang kini terus terhasut Logia tiba-tiba dipenuhi dengan amarah yang memuncak, bersiap untuk membunuh Evangeline di saat itu juga. Yang membuat Joshua kini dengan kesal mengatakan, "Tentu saja aku akan membunuhnya." Terlihat ekspresi Evangeline yang sangat ketakutan melihat Joshua dan menghadapi kematiannya. Tapi tiba-tiba Knights kini muncul untuk menghentikan tindakan tuannya. Dengan menggunakan sekuat tenaga yang dimilikinya, Jens berusaha untuk menghentikan serangan Joshua. Namun di sini dirinya kesulitan dengan kekuatan tuannya yang sangat besar. Di sini tiba datang Assassin King Aisyah yang membantu Jens untuk menahan serangan Joshua. Yang seketika membuat Joshua marah dan menanyakan, "Kenapa kau ada di sini?" Aisyah kini langsung berlutut kepada Joshua memberikan hormat sekaligus meminta maaf karena ikut campur dalam masalah ini. Tapi dirinya harus memberitahukan kalau ada informasi yang sangat penting untuk saat ini. Mengatakan kalau kita membunuh dia sekarang, kita akan kehilangan informasi yang hanya diketahui olehnya. Tapi Joshua kini mulai mengancam kalau dirinya akan membunuh Aisyah jika dirinya masih mengganggu. Melihat tuannya yang masih bersikeras, kini Knights melepaskan pedangnya, mengatakan kalau Joshua ingin membunuh Evangeline, maka Joshua harus membunuhnya terlebih dahulu. Merasa kalau Jens kini memberontak, membuat Joshua menanyakan apakah ini jalan hidup yang kau pilih. Tapi Jens yang masih bersikeras, walau tidak tahu cerita lengkapnya, tapi dirinya tidak dapat diam saja dengan hal ini. Walau tuannya menjadi seorang Demon King sekalipun, dirinya akan tetap berada di sisi tuannya. Karena satu-satunya tuan yang dirinya layani hanyalah Joshua Sanders. Dan menghentikan tuannya dari berbuat kesalahan juga merupakan tugasnya. Meminta Joshua untuk menahan amarahnya untuk saat ini dan jangan membunuh Evangeline. Assassin King juga mengatakan hal yang sama, kalau dirinya tidak setuju membunuh Evangeline untuk saat ini. Karena ia adalah salah satunya orang yang tahu di mana tubuh pangeran ketiga berada. Di kediaman pangeran kedua, kini Pangeran Kaizen penasaran tentang niat orang yang di depannya, yang ternyata merupakan pangeran keempat yaitu Kaisar von Briton. Mengatakan apakah kau membutuhkan kekuatan Karserin dalam hal ini. Kaisar hanya menjawab, kalau kau sudah mengetahui niatku dari awal. Yang membuat Kaizen mengizinkan Kaisar untuk menggunakan kekuatan Karserin, walau dirinya sendiri tidak tahu adiknya tersebut akan menggunakan kekuatan itu di mana. Dengan ekspresi yang penuh dengan rencana licik, Pangeran keempat berterima kasih kepada Kaizen dan akan membalas kebaikannya nanti. Tapi pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang menyuruh Pangeran keempat, Kaisar von Briton untuk segera keluar dan menyerahkan diri, mengatakan kalau Pangeran keempat adalah sosok pengkhianat yang menodai nama Kekaisaran Avalon, karena dia merencanakan pemberontakan kepada Kekaisaran. Mendengar hal itu, membuat Kaisar sangat panik menanyakan dari mana suara itu berasal. Dan ternyata di luar kediaman, suara itu datang dari Joshua, mengatakan kalau Pangeran keempat telah membunuh Pangeran ketiga Castellion, dan dirinya akan menghukum pangeran dengan penghakiman matahari. Sementara itu, di kediaman Duke Agnus, ibu Joshua yang bernama Lucia merasa gelisah dan terlihat khawatir. Tiba-tiba Duke Agnus muncul menanyakan apakah kau khawatir dengan Joshua. Mengatakan untuk saat ini jangan pernah meninggalkan kediaman, karena ini masih belum waktu yang tepat. Walau Lucia masih bersikeras, namun Duke Agnus dengan tegas menyuruh Lucia untuk tidak melakukan tindakan yang gegabah.
Duke Agnus kini berpikir kalau dirinya sekarang tidak bisa berhenti khawatir dengan Lucia, karena sekarang organisasi Black Queen sudah bertindak, yang membuat dirinya harus tetap berada di kediaman. Terlebih lagi saat Jackens menghilang, pasti Kaisar Markus sedang merencanakan sesuatu. Tepat pada saat itu juga, Komandan Armstrong tiba-tiba masuk memberitahukan kepada Duke Agnus kalau telah terjadi suatu masalah yang serius, yang membuat Duke Agnus bertanya apa yang sedang terjadi. Armstrong menjawab kalau Kaisar Markus telah mengeluarkan panggilan darurat, karena setelah 20 tahun, Judgment of the Sun kini telah diadakan kembali. Mendengar hal itu membuat Duke Agnus dan Lucia sangat terkejut. Judgment of the Sun adalah sebuah penghakiman langka di dalam sejarah Kekaisaran Avalon, yang dimana Kekaisaran akan melakukan hukuman kepada para bangsawan tingkat tinggi. Judgment of the Sun adalah hukuman bagi siapapun yang berkhianat atau melakukan pemberontakan, dan orang yang mengetahui hal itu harus melapor ke Kekaisaran, dan sang pengkhianat akan dihakimi secara langsung oleh sang kaisar. Kini akhirnya tiba Joshua di ruang tahta, yang dimana saat ini sudah ada Kaisar Markus dan para pangeran yang menanti dirinya. Terlihat pangeran pertama, Kaisar, pangeran kedua, Kaizen, dan pangeran keempat, Kaisar juga hadir dalam penghakiman kali ini. Di saat Joshua hendak maju untuk melaporkan keluhannya tentang pangeran keempat, tiba-tiba para bawahan Komandan Rhodes hendak mengeluarkan pedangnya, yang membuat Joshua mengatakan kalau dirinya bukanlah penjahatnya di sini, mempertanyakan kenapa sikap Komandan Rhodes yang berlaku seperti melihat seorang musuh. Di sini Kaisar Markus mengatakan kalau dirinya akan langsung masuk kepada inti permasalahan ini. Jadi menurutmu pangeran keempat Kaisar diduga melakukan pembunuhan kepada pangeran Castellion, dan untuk itu apakah kau punya bukti yang kuat? Joshua menjawab kalau dirinya telah membawa bukti karena kita sudah berhasil menangkap pasukan bayangan yang membantu Sir Galahad, dan dia tahu di mana letak mayat pangeran ketiga dan bukti lainnya berada. Beberapa saat sebelum menghadiri istana, di hutan, Joshua dengan tegas menyuruh Evangeline untuk berbicara tentang mayat pangeran ketiga berada, mengatakan ini semua demi anakmu dan Sir Galahad, yaitu Evan. Mendengar hal itu, Evangeline seketika menjadi panik menanyakan kenapa Joshua bisa tahu mengenai Evan putranya, yang membuatnya kini berpikir kalau dirinya tidak punya pilihan lagi selain melindungi Evan. Kini Evangeline mengatakan pengakuannya kalau dirinya diperintahkan oleh Pangeran Kaisar untuk membunuh Pangeran ketiga Castellion, dan merencanakan untuk dijadikan undead menggunakan tubuhnya, serta lokasi mayat hidup itu berada di ruangan yang tersembunyi yang berada di kediaman Pangeran keempat. Mengatakan jika kalian mencari di tempat itu, pasti kalian dapat menemukan tubuh Pangeran Castellion. Kaisar Markus yang mendengar hal itu menengok ke arah Kaisar, mengatakan jika dia membunuh kakaknya sendiri dan membuatnya menjadi undead itu merupakan kejadian serius. Tapi dirinya tidak percaya Pangeran keempat akan tega melakukan hal itu. Tapi jika kita menanyai Pangeran keempat, pasti dia akan membantah, yang mana itu berarti kita harus menyelidiki ruangan tersembunyi itu secara sendiri. Tapi yang dari dirinya tahu, tidak pernah terdeteksi adanya magic di kediaman tersebut. Tapi yang jelas intinya kita masih belum tahu kebenarannya. Berpikir apakah kita harus memanggil pres dari kerajaan Hubalt untuk masalah ini? Joshua kini menjawab kalau Kaisar tidak perlu khawatir karena dirinya sudah menemukan cara untuk hal itu, dengan menggunakan kunci di dalam gudang kekaisaran untuk mengatasi permasalahan ini. Mendengar hal itu, Kaisar Markus menanyakan kenapa Joshua tahu akan hal itu. Apakah Joshua masuk ke gudang kekaisaran tanpa izinnya? Tiba-tiba pangeran pertama Kaisar berdiri meminta Kaisar Markus untuk tidak memberikan hak Joshua semacam ini, karena itu tidak dapat dibenarkan. Meski kunci berada di dalam gudang kekaisaran, jika Kaisar Markus memberikan izin, itu sama saja seperti kita membantunya dan merusak kesakralan dari Judgment of the Sun, meminta Joshua untuk menemukan ruangan tersembunyi tersebut seorang diri. Para Knex yang mendengarkan beranggap setuju karena menurutnya kekaisaran tidak boleh memihak pada siapapun. Berpikir bisa saja pernyataan wanita itu dibuat-buat. Tanpa ada bukti yang kuat, semua itu hanyalah sebuah rumor. Kini Kaisar Markus mengatakan keputusannya. Saat ini dirinya tidak dapat memberikan akses kepada Joshua. Menanyakan Joshua apalagi yang bisa dirinya lakukan. Mendapati jawaban tersebut, Joshua berpikir apakah Kaisar Markus membantu para putranya, yang membuatnya tidak punya pilihan lain lagi selain bertindak sendiri. Melihat Joshua yang hanya terdiam, membuat Kaisar Markus mempertanyakan apakah kau tidak punya cara untuk membuktikan pernyataanmu, mengatakan apakah aku harus menganggapmu sebagai yang bersalah. Karena didesak dalam keadaan yang merugikan, kini Joshua mengatakan kalau dirinya akan melakukan hal itu sendiri.
tapi berikan izin untuk memasuki kediaman pangeran keempat. Melihat Joshua yang mengeluarkan magic di tangannya, Komandan Rhodes berpikir kalau Joshua hendak memberontak, menyuruh Joshua untuk menghentikan magicnya. Tapi tiba-tiba Komandan Rhodes terkejut karena magic tersebut Joshua gunakan bukan untuk memberontak, melainkan melukai pergelangan tangannya sendiri. Dan pada beberapa saat, tiba-tiba tangan Joshua sembuh, mengatakan kalau aku punya abilitas magic yang cukup baik. Meskipun tanpa pendeta dari Kekaisaran Hubalt, aku akan menemukannya sendiri. Tapi jika aku tetap tidak diizinkan, maka aku harus melakukan apapun untuk melindungi diri. Tiba-tiba Joshua mengeluarkan tombak Logia untuk menunjukkan keseriusannya. Di sini Komandan Rhodes mengeluarkan pedangnya, karena apa yang dilakukan Joshua tadi merupakan tindakan pengkhianatan. Kini tiba-tiba Joshua menyimpan Logia kembali, meminta maaf atas tindakannya yang tidak sopan. Mengatakan bukankah berarti dirinya memegang pedang bermata dua pada saat ini. Melihat Joshua yang serius, membuat Kaisar Markus berpikir untuk mencegah Joshua mengamuk. Tapi jika Joshua terluka, maka Duke Agnus akan kehilangan kepercayaan dengan dirinya. Mengatakan kalau sepertinya aku tidak punya pilihan lain selain mengorbankan pasukan Undeadsku untuk Duke Agnus. Dan saat semua selesai nanti, aku akan menyingkirkan Joshua. Tiba-tiba Kaisar Markus tertawa dan menyetujui pernyataan Joshua untuk menyelidiki kediaman pangeran keempat. Mengatakan kalau kita akan tahu nanti kalau Kaisar bersalah atau tidak. Mengatakan dengan ini, aku menunjuk Earl Joshua Sanders sebagai penyelidik untuk menyelidiki kediaman pangeran keempat selama 2 hari. Jika gagal, maka bersiaplah menerima hukumannya. Beberapa saat setelahnya, kini para pangeran berkumpul di kediaman pangeran Kaisar. Di sini Kaizen meminta semuanya untuk bekerja sama untuk mengatasi Joshua, karena sekarang dia sudah mulai mengganggu kita. Kaisar mengatakan kalau sebenarnya dirinya sudah menunggu kesempatan ini untuk melawan Joshua, yang membuat Kaizen cukup senang karena dirinya memiliki musuh yang sama. Sementara di sini, Kaisar berpikir apakah perubahan pangeran pertama ada kaitannya dengan rumor dengan Shirley de Fonte. Kini sebelum dimulai aliansi, pangeran pertama meminta Kaisar untuk mengatakan sejujurnya, menanyakan apakah kau benar-benar mengubah Kassalion menjadi seorang Undead. Dan tanpa ragu-ragu, Kaisar membetulkan pernyataan tersebut, mengatakan kalau kalian seharusnya berpikir kalau aku punya backingan yang kuat, yang bahkan melakukan hal ini saja bisa tanpa ketahuan. Mendengar hal itu, membuat pangeran pertama dan kedua menanyakan apakah itu perintah dari Ratu Mabi yang menyuruhmu naik tahta meski membunuh kakakmu sendiri. Kaisar mengatakan kalau hal itu memanglah benar, tapi dalam masalah ini Ratu Mabi hanya menonton saja. Tapi backinganku tersebut bukanlah dia, melainkan orang lain. Di sini Kaisar membuat keputusan kalau dirinya tidak berniat menjadi seorang kaisar karena tujuannya menjadi orang kedua yang tidak tersentuh. Karena menurutnya, ambisi yang berlebihan membuat beban yang semakin berat. Mendengar hal itu, membuat Kaizen sangat kesal karena Kaisar mempertaruhkan semua ini hanya untuk membunuh Kassalion saja. Yang mana berarti jika salah satu dari kita tidak mendapatkan tahta, maka bisa saja akan dibunuh seperti Kassalion. Kini pangeran pertama mengatakan kalau ini adalah ajaran dari sang ayah. Bahkan jika aku di posisimu, aku akan melakukan hal yang sama. Menanyakan kepada Kaisar, bagaimana jika Joshua berhasil menemukan ruangan tersebut. Dengan pede di sini Kaisar mengatakan agar kalian tidak khawatir. Pasti dia tidak akan bisa menemukannya, karena mage yang menyembunyikan ruangan itu adalah mage yang terhebat di Kekaisaran Avalon. Keesokan harinya di kediaman pangeran keempat, lihat sebuah portal gelap yang terbuka lebar dan semua itu disaksikan oleh para Knights yang bertugas termasuk Komandan Rhodes. Melihat hal itu membuat Kaisar menjadi sangat panik. Berpikir ini sangatlah mustahil. Bagaimana bisa seorang Knights yang memiliki mana yang berbeda dengan mage dapat menemukan portal tersebut? Apalagi portal itu dibuat oleh seorang mage tingkat ke-6 yang bahkan mage rank yang sama tidak dapat mendeteksinya. Melirik ke pangeran keempat, Joshua mengatakan kalau kau tidak perlu terkejut dengan semua ini, karena ini hanya baru permulaannya saja. Meminta Komandan Rhodes untuk mengawasi pangeran Kaisar, karena dirinya dan bawahannya yang akan masuk untuk mencari pangeran Kassalion di dalam. Mengetahui kalau apa yang dikatakan Joshua adalah kebenarannya, membuat Komandan Rhodes menjadi ragu dengan pangeran keempat. Terlebih lagi Komandan Rhodes terkejut melihat raut wajah Kaisar yang sangat marah. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir dan support kalian pada video-video sebelumnya. Jimmy sangat mengapresiasi antusias kalian dalam menonton video Joshua. Dan jangan lupa untuk di-subscribe dan bantu channel ini supaya bisa upload setiap hari. Ya walau untuk kedepannya kita akan upload lebih malam lagi.
Jadi mohon ditunggu aja untuk uploadan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Sehat selalu. Bye-bye.